Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis dan saya Gilang Padutanaya. Selamat siang Mbak Uni. Mbak Uni saat ini sedang tidak di Indonesia, di New York Mbak ya, jadi belum bisa bergabung di studio IDN Times. Nah, Mbak Uni ada dua tema yang akan kita bahas di edisi kali ini. Yang pertama mengenai MBG dan yang kedua adalah mengenai perang di Gaza. Kita masuk ke tema pertama terlebih dahulu, Mbak. Pemerintah ini kan akhirnya menyiapkan perpres untuk tata kelola program makan bergizi gratis ya. Dan sesudah jatuh korban keracunan, lebih dari 6.400 penerima manfaat. Ini mayoritas adalah korban siswa sekolah. Nah, melihat kejadian seperti ini dari POV IDN Times seperti apa, Mbak? Ya, Gilang dan teman-teman milenial dan Gen Z, ketemu lagi. Ini lagi-lagi POV Times darurat ya, karena saya sedang berada di New York. Baru selesai rangkaian sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA ke-80 tanggal 30 September. Dan masih ada acara lagi. Saya ada di... Ini saya nunjukin ya, Hudson River ya, sebelum menjawab pertanyaan Gilang soal MBG. Hudson River ini punya tempat penting dalam sejarah citizen journalism. Kalau kalian ingat, Gilang dan teman-teman, tanggal 15 Januari 2009, pesawat US Airways harus mendarat darurat di sungai Hudson ya, Hudson River di New York. Dan berita ini muncul, informasi ini muncul pertama kali ke seluruh dunia, termasuk untuk media, lewat tweet seseorang pegawai yang lagi lewat naik ferry, namanya Janice Crumps. Dia mengatakan sebuah pesawat mendarat di sungai Hudson dan saya sedang dalam perjalanan untuk mengevakuasi atau mengambil orang-orang ya. Orang-orang itu, karena waktu itu gambar yang sangat dramatis adalah ratusan penumpang itu keluar dari pintu pesawat memenuhi sayap-sayap, dan itu adalah breaking news pertama yang dilakukan lewat Twitter. Pada saat itu Janice Crumps followernya baru 170 dan kemudian dalam hitungan detik itu sudah jadi ribuan ya. Kemudian dia mendapatkan penghargaan sebagai Citizen Journalist Hero kalau saya nggak salah ya, di tahun 2009. Jadi sejak itu breaking news biasanya memang pertama kali bukan oleh media tetapi oleh pengguna media sosial, terutama Twitter ya. Saya juga menuliskan soal ini, termasuk ketika meninggalnya penyanyi Whitney Houston. Jadi ini menarik Gilang dan teman-teman, kebetulan pemandangannya adalah Hudson River ya. Nah, soal makan bergizi gratis ya, kita di IDN Times memonitor sangat ketat ya pelaksanaan MBG sejak awal dilakukan. Bahkan kita di IDN Times juga sempat membuat liputan investigasi berkaitan dengan tata laksana termasuk soal kantor BGN ya. Nah, jadi sebetulnya seluruh masyarakat Indonesia termasuk redaksi media termasuk IDN Times tidak heran ya, ini pada akhirnya akan sampai ke situasi di titik di mana pelaksanaan dari makan bergizi gratis yang notabene adalah program unggulan nomor 1 dari Presiden Prabowo yang dilakukan masif ya, targetnya 82,9 juta penerima manfaat, mayoritas adalah anak-anak sekolah, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, dan diluncurkan 6 Januari 2025, itu harus direformasi istilahnya ya, diperbaiki total tata kelolanya. Dan ini akhirnya kan pada saat Presiden Prabowo Subianto ada di New York untuk UNGA 80, di tanah air berita soal keracunan yang sudah menjadi
kejadian luar biasa itu makin marak ya. BGN kemarin Kepala Badan Gizi Nasional di DPR mengatakan ada 6.400-an lebih kasus keracunan ya. Soal data ini juga mesti dicek, jangan sampai asal Bapak senang, karena pada saat pertemuan kami ya, termasuk saya dan sejumlah media diundang Presiden untuk menghadiri pertemuan dengan jajaran BGN di Hambalang tanggal 6 September, misalnya di situ dilaporkan bahwa akhir September ini akan ada 42 juta penerima manfaat dari 14.000 SPPG atau dapur. Ya, jadi di situ dimuat ya, ditampilkan data-data yang sangat promising, optimis ya, ekspansif luar biasa, akan cepat. Dan Presiden ya menerima data tersebut yang disampaikan oleh Kepala BGN ya. Bahkan waktu itu ada dialog dengan SPPG dari berbagai daerah di Indonesia lewat virtual ya. Selain tentu saja koordinator regional SPPG yang hadir langsung di Hambalang. Jadi ini selama ini selalu data-datanya itu adalah data-data ekspansi, data kuantitas. Bertambah. Karena memang harus mencapai target 82,9 juta setahun pertama. Setahun pertama itu kan akhirnya per 6 Januari 2026. Nah, karena targetnya adalah kuantitas, jadi kualitas itu dikebelakangkan. Dan ini terbukti, selama ini kan selalu defensif, bahwa keracunan atau makanan basi itu terjadi karena SPPG-nya atau dapurnya baru. Harusnya sesudah sekian ribu SPPG tidak ada alasan baru, karena pelaksanaan dari SPPG sebelumnya itu harusnya menjadi semacam standar, berapa jam harus disiapkan dan segala macam. Jadi nggak bisa defensif ya. Sementara korban-korban terus berjatuhan, terus terang saja Gilang, kita di IDN itu sangat ngeri kalau sampai terjadi fatal. Amit-amit, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, akhirnya kan terbukti. Bayangkan sebuah program sudah dilakukan sejak tanggal 6 Januari, tapi baru pekan ini akan diterbitkan Perpres tata kelolanya. Selama ini BGN itu bekerja nyaris sendiri. Ya, ini menunjukkan salah satu bentuk ego sektoral ya. Padahal sebetulnya kalau misalnya melibatkan kementerian lembaga dari pusat sampai daerah, kalau BGN program MBG ini sukses, kan yang mendapatkan apresiasi adalah Presiden dan BGN. Ya, selama ini koordinasi dengan pemerintah daerah tidak ada. Perpres tata kelola nanti akan, dan kemarin kan pulang dari New York, Presiden langsung membuat beberapa rapat ya, sore ke malam di Kertanegara 4, kediaman pribadi. Salah satunya membahas tentang problem MBG, tapi juga program yang lainnya. Kemudian juga besoknya ada rapat yang undangan dari Menko Pangan, Zulkifli Hasan, di Kementerian Kesehatan. Ada 12 pimpinan kementerian lembaga yang hadir di situ. Diputuskan bahwa itu membahas 5 masukan, 5 input, 5 perintah dari Presiden. Yang tentunya itu akan masuk dalam Perpres ya. Soal kewajiban SHLS, sertifikasi higienis, higienis, dan sanitasi. Bayangkan, masa ini dari awal dilaksanakan tidak menjadi atau belum menjadi kewajiban dari semua SPPG ya. Lalu sertifikat keamanan pangan HACCP. Ini standar banget kalau orang mengadakan makanan siap saji, ya ini harus ada ya. Bayangkan ini ternyata belum menjadi kewajiban dan itu akan masuk dalam Perpres. Kemudian penanganan mencuci alat-alat ompreng itu ya, mencuci alat makan ya, belum standar ya. Ada yang sudah dipanaskan lah, pakai oven gitu ya, tapi kan belum semuanya. Waktu di Hambalang Presiden sebetulnya sudah memerintahkan bahwa semua pencucian, karena salah satu yang dideteksi kan nyucinya nggak bersih tuh, sehingga masih ada bakterinya.
itu harus dilakukan misalnya dengan air panas. Ini kan harusnya masuk dalam tata laksana atau tata kelola, kewajiban ya yang diwajibkan dalam kontrak antara BGN dengan yayasan. Dan kemudian yayasan juga harus mewajibkan itu kepada SPPG. Ini belum ya. Penanganan limbah air ya. Kemarin sudah disampaikan bahwa mencuci harus pakai air galon katanya. Ya. Kemudian juga bagaimana dengan penanganan dari pasokan bahan baku? Harus ada standarnya. Kontraknya jelas antara pihak pemasok atau vendor dengan yayasan yang menjadi mitra dari BGN dan kemudian SPPG. Lalu baru sekarang akan direkrut ribuan chef ya. Selama ini di SPPG itu ada 3 orang ya. Satu kepala SPPG, kemudian yang kedua ahli gizi, yang ketiga adalah menangani keuangan. Dan sekarang akan direkrut ribuan chef. Bayangin, masa dari awal ini tidak menjadi perhatian? Padahal kan kepala BGN ini berkali-kali dia menggunakan beberapa contoh-contoh, termasuk contoh pilot project yang dikelola sama Pak Dadan nih, yang di warung Kiara di Sukabumi, yang pastinya pakai chef dong ya. Jadi karena selera dan kemudian taste, rasa itu penting, sehingga tidak program ini tidak menjadi program di mana akan menghasilkan sisa makanan atau food waste ya. Sebetulnya bukannya tidak ada loh contoh-contoh baik dari pelaksanaan program MBG ini ya, yang menunya baik. Kemudian ada juga yang menggunakan aplikasi untuk memberikan kesempatan kepada penerima manfaat memberikan rating ya. Ratingnya misalnya ini bagus 3, 4. Kemudian ini menjadi ada input feedback, ada yang melakukannya dengan baik ya. Tetapi itu tidak kemudian distandarisasi bahwa semuanya harus seperti itu ya. Pelibatan dari Disdik ya, Dinas Pendidikan di daerah itu nyaris tidak ada. Karena yayasan dan SPPG itu menentukan di titik mana dia mau membangun dapur ya. Langsung kerjasama sama sekolah ya. Kemudian pelibatan Dinas Kesehatan juga sangat-sangat minim. Pelibatan Pemda juga sangat-sangat minim. Nah, ini yang kemarin di rapat yang 12 kementerian dan lembaga itu dibahas, dan mestinya ini ada di Perpres ya. Jadi ini sebuah ya, sebetulnya gini ya, kalau dipikir-pikir udah jalan sekian bulan ya, baru ada Perpres tata kelolanya. Jadi selama ini kerjanya berdasarkan apa? Tapi taruhannya itu adalah nyawa. Taruhannya adalah nyawa ya. Nyawa dari penerima manfaat, nyawa dari anak-anak kita. Padahal program ini sebetulnya bagus untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak kita. Presiden selalu mengatakan, saya sedih karena banyak anak-anak yang makan daging cuma setahun sekali saat kurban, hari raya kurban. Makan telur juga jarang. Nah, waktu di Hambalang, saya komplain tuh kepada Presiden. Saya mengatakan bahwa kebanyakan dari menu yang beredar itu telurnya dibikin orak-arik. Presiden tanya, orak-arik itu apa? Saya bilang scramble eggs, Pak. Artinya apa? Itu satu telur itu dibikin orak-arik, dicampur tepung, dicampur irisan kubis, sayur, baru dikasih ke anak-anak. Bentuknya juga nggak menyenangkan, nggak bikin selera. Tapi kan intinya satu telur jadi bisa buat dua anak. Presiden kemudian menelpon kepala BGN dan mengatakan wajib pada saat menu telur itu 1 butir telur untuk 1 anak. Telurnya direbus atau diceplok, jadi utuh, nggak boleh dicampur oleh apapun. Karena itu kan tujuan untuk meningkatkan asupan protein buat anak, jadi nggak dibagi-bagi. Nah, ini hal-hal yang saya rasa kita berharap bahwa Presiden juga mendengarkan suara-suara keluhan dari penerima manfaat dan masyarakat yang mengawasi langsung ya, Gilang, soal MBG ini. Karena ya ini menyangkut langsung kesehatan ya, kesehatan dari para penerima manfaat. Jangan sampai justru menjadi bumerang ini program kalau terus-menerus terjadi keracunan. Nah, terakhir soal MBG ini, kita ingin mengingatkan bahwa nyawa manusia itu bukan statistik ya.
Sekarang akhir September ada 30 jutaan SPPG ya. Janjinya Kepala BGN depan Presiden tuh 42 juta ya. Jadi sudah, tapi nggak apa-apa. Justru jangan buru-buru, jangan terlalu ekspansif karena ternyata banyak masalah. Nah, yang kedua, berapapun jumlah yang korban keracunan, mau 0,00001 sekian ya, mereka adalah anak kita ya, mereka adalah penerima manfaat, warga negara Indonesia ya. Jadi sebetulnya ini mengingatkan kita semua bahwa kualitas itu sangat penting ya. Kualitas dan keamanan pangan itu sangat penting, apalagi ini penerima manfaatnya mayoritas adalah anak ya, anak-anak dan kemudian juga ibu hamil dan menyusui. Bayangkan orang-orang yang dalam posisi rentan juga menerima manfaat itu ya. Jadi 1, 2, 3 yang keracunan menjadi korban itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang fatal ya. Saya ngeri banget kalau sampai ada yang fatal. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan semoga masukan-masukan dari masyarakat itu benar-benar diperhatikan, tidak kemudian menimbulkan kecurigaan. Oh, ini ada yang ingin menggagalkan program, ada yang ingin meracun dan segala macam. Enggak. Terbukti dari hasil pemeriksaan dari dinas-dinas kesehatan di lokasi-lokasi ada keracunan itu benar-benar karena reckless ya. Karena memang tata kelola, tata laksana, implementasi yang nggak benar di lapangan. Sehingga sampai terjadi keracunan. Dan karena apa? Ya memang karena nggak ada tata kelolanya. Buktinya baru akan dilakukan Kepres, ya, Perpres minggu ini. Ini kan artinya memang ke depan ini mudah-mudahan ini menjadi lebih baik ya, Gilang dan teman-teman sekalian. Dan kita sebagai warga perlu bersama-sama untuk ikut mengawal terus pelaksanaan program ini ya. Di lapangan, Pak Presiden pernah mengatakan kepada kami bahwa di Brazil itu butuh 11 tahun untuk mencapai penerima manfaat 40 juta. Ya kenapa juga kita harus terburu-buru ya. Jadi step by step, tata kelolanya benar, implementasinya benar, sehingga program ini benar-benar bisa mencapai manfaat. Dan jangan lupa, yang dituju bukan hanya soal perbaikan gizi ya, tetapi juga ekonomi lokal. Ya, ekonomi lokal ini hal yang juga masih harus diperbaiki ya. Jangan sampai kemudian program ini menjadi arena proyek, ya bukan program, tapi proyek buat segelintir orang yang menguasai pasokan-pasokan ya, dan bahkan tidak mengembangkan ekonomi lokal di daerah tersebut, sehingga yang dikasih adalah makanan-makanan yang penuh dengan bahan pengawet ya, yang mungkin dipasok oleh orang-orang tertentu. Ini POV Times kita soal MBG, teman-teman. Nah, yang kedua Mbak, Presiden Trump ini kan mengusulkan 20 poin rencana solusi mengakhiri perang di Gaza. Trump mengeklaim bahwa dia sudah membahas ini dengan sejumlah pihak termasuk Presiden Prabowo Subianto. Apakah kita melihat plan ini akan berhasil? Ya, Gilang dan teman-teman sekalian, memang ini menarik ya. Kebetulan saya bertemu dengan Presiden Prabowo di antara penyampaian pidato di forum UNGA sambil menunggu pertemuan atas undangan Presiden Trump kepada 6 negara-negara ya, pimpinan negara-negara termasuk Indonesia, Turki, Yordania, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, Pakistan ya, untuk membahas konflik di Timur Tengah ya, lebih spesifik lagi mengakhiri perang di Gaza ya, konflik antara Israel dan Palestina. Dan memang dalam itu tanggal 23 September. Dan memang kemudian di tanggal 29 September pada saat jumpa pers bersama antara Presiden Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Trump menyinggung soal bahwa ada proposal untuk mengakhiri perang di Gaza sudah dibahas oleh sejumlah pihak, termasuk bahkan menyebut Presiden Prabowo Subianto ya, Presiden Indonesia, dan tentu diharapkan ini bisa mengakhiri. Awalnya beredar 21 poin ya,
tapi kemudian Gedung Putih merilis versi yang 20 poin. Kita cek yang hilang adalah poin ke-18 dari yang 21 poin di awal, yang di situ mengatakan bahwa Israel berjanji untuk tidak menyerang Qatar, karena kan tanggal 9 September itu Israel sempat menyerang Doha ya, yang kemudian Presiden Prabowo ke sana tanggal 13 September untuk menyampaikan solidaritasnya. Dan di pertemuan yang dengan Trump dengan 6 pimpinan negara itu, Pak Prabowo cerita bahwa 6 negara ini sudah sepakat yang menjadi juru bicara itu adalah pihak Qatar. Kalau kita lihat bahwa proposal ini disusun atas inisiatif Trump dengan sejumlah pejabat Amerika ya, disebutkan ada Mike Pompeo, kemudian ada Steve Witkoff, ada Robert O'Brien, dan juga jangan lupa di situ juga ada andil dari Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Kemudian Jared Kushner, ini adalah menantu dari Trump, suami dari Ivanka, dan sejumlah ahli ya dari beberapa negara. Nah, apakah ini proposal akan bisa mengakhiri perang di Gaza? Tentu semua orang termasuk kita di redaksi IDN Times ingin perang di Gaza segera berakhir, karena korbannya sudah luar biasa banyak dan Israel basically melakukan genosida di sana ya. Jadi POV Times-nya adalah kita ingin apapun perang di Gaza berhasil. Apakah proposal yang 20 poin dari Trump ini akan bisa mengakhiri? Pertanyaan besarnya, dan ini juga dipertanyakan oleh sejumlah pihak di Israel ya, yang garis moderat ya, ahli-ahli Israel, bahkan mantan duta besar Israel untuk Amerika dan mantan duta besar Amerika untuk di Israel. Apakah memang pihak Palestina dan Hamas ya, faksi yang penting itu dilibatkan dalam pembuatan solusi mengakhiri konflik ini? Karena kalau kita lihat di 20 poin tuh banyak banget, Hamas harus ini, Hamas harus itu, Hamas harus ini, segala macam. Nah, apakah Hamas bersedia? Itu satu. Kedua, Israel sendiri dalam sejarahnya, termasuk dari perjanjian Oslo, di situ misalnya kan akan ada pembentukan pasukan stabilitas internasional ya, di mana kemudian Israel itu menyerahkan keamanan atau keamanan dan menghandle keamanan di Gaza kepada pasukan stabilitas internasional ini sesudah dianggap bahwa memang situasinya menurut Israel itu memungkinkan. Nah, jadi kan ini sangat bergantung kepada judgement atau penilaian dari Israel. Nah, di sini yang banyak orang tuh tidak percaya dengan niat baik dari Israel, khususnya di bawah kepemimpinan PM Netanyahu ini ya. Nah, itu misalnya yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan 20 poin ini akan sukses ya, akan bisa mengakhiri konflik atau perang di Gaza. Ya, para pengamat juga melihat gestur dari PM Netanyahu ya pada saat jumpa pers bersama Trump di Gedung Putih. Dia melihat bahwa dia melihat 20 poin usulan dari Trump ini dengan sangat hati-hati. Itu juga analisa dari media di Israel ya. Karena ada banyak kewajiban-kewajiban ya, misalnya dalam poin 4 ya, dalam 72 jam setelah Israel menyetujui proposal, seluruh sandera dalam kondisi apapun akan dipulangkan. Karena ada 250 warga Palestina yang ditahan seumur hidup oleh Israel, dan ada 1.700 warga Gaza yang ditahan usai serangan 7 Oktober 2023 ya. Kan ini memburuk itu sesudah 7 Oktober, tapi ingat memori kolektif sejarah, meskipun pada saat itu Hamas yang menyerang, tetapi ini adalah melawan, mempertahankan diri sesudah aneksasi atau penjajahan yang berpuluh-puluh tahun yang lamanya yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina, termasuk kepada Hamas ya. Nah, yang 20 poin lengkapnya bisa dibaca di artikel IDN Times. Tapi Gilang dan teman-teman sekalian, sesudah itu
menteri luar negeri dari 6 negara yang diundang bicara oleh Trump itu kemudian menyampaikan semacam pernyataan bersama, dan sebetulnya ini sudah dapat kisi-kisi juga dari Presiden Prabowo sebelum dia ikut acara itu. Pertama tentu saja prinsip two state solution ya. Solusi dua negara itu sangat-sangat penting. Kedua, pembebasan dari semua sandera ya, sandera yang dari kedua belah pihak ya, termasuk tahanan itu wajib harus dilakukan ya. Kemudian yang ketiga adalah dibukanya Israel wajib untuk membuka jalur dan mengamankan ya distribusi bantuan kemanusiaan untuk warga di Gaza. Itu wajib untuk dilakukan ya. Yang keempat adalah tidak ada ya warga Gaza, tidak siapapun Hamas atau warga di Gaza tuh tidak ada kewajiban atau tidak boleh diusir atau dipaksa untuk meninggalkan wilayah tanah airnya ya, dan mereka kalau memang pergi ya dengan sukarela, tapi tidak boleh ada paksaan-paksaan ya. Kemudian juga diharapkan bahwa semua proses ya menuju perdamaian, memperhatikan kepentingan dari seluruh warga Palestina, memastikan bahwa prosesnya itu kemudian menjamin keamanan bagi kedua belah pihak, baik pihak Palestina maupun pihak Israel ya. Tentu di sini banyak kritik ya. Ngapain menjamin keamanan dari pihak Israel, karena semua melihat elit Israel dalam hal ini ada PM Netanyahu. Tetapi yang jangan dilupakan juga mungkin adalah warga Israel ya, yang selama ini juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh elit pemerintahannya yang melakukan genosida di Gaza. Karena banyak di demonstrasi juga kelompok-kelompok Yahudi juga tidak mendukung ya, dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Bibi Netanyahu ini mengancam mereka, membuat mereka serba sulit ya di berbagai tempat, termasuk di negaranya sendiri. Nah, ini semua yang tentu saja diharapkan ya dari 20 poin itu, yang paling penting itu adalah satu, memastikan bahwa Israel menarik pasukannya dari Gaza, kemudian pembebasan semua tahanan dari kedua belah pihak, termasuk yang tadi saya katakan 1.700 tahanan Gaza ya, Hamas, 250 orang Palestina selama ini ditahan seumur hidup, dibuka akses bantuan kemanusiaan di Gaza, kemudian proses yang yang meyakinkan ya, yang serius untuk menuju perdamaian dan keadilan, dan tentu saja ujungnya adalah pengakuan Palestina sebagai negara yang merdeka dalam kerangka solusi dua negara. Nah, ini yang paling penting yang bisa diterima oleh semua pihak, terutama oleh pihak Palestina tentunya dalam hal ini, yang menjadi bagian yang sedang dalam quote unquote ingin ditentukan masa depannya oleh elit-elit dunia, dalam hal ini yang dipimpin oleh Trump. Jadi tidak mudah apakah ini akan menjadi solusi yang talk chair, tapi kita tentunya berharap bahwa perang di Gaza dan genosida di Gaza segera berakhir. Itu Gilang dan teman-teman sekalian. Oke Mbak Uni, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Sehat-sehat di sana Mbak. Kita bertemu kembali di POV Time selanjutnya, tentunya di studio IDN Times Mbak ya. Sampai jumpa Sobat Milenial and Gen Z. Salam sehat selalu.